Silakan dibuka modulnya, modul tema 5 Bahasa Indonesia. Kalau mau membawa pulpen atau pensil untuk mencoret-coret menandai modulnya boleh ya. Jadi, tema 5 kali ini kita akan belajar tentang KD atau kompetensi dasar tentang menggali isi dan amanat puisi yang disajikan secara lisan dan tulis dengan tujuan untuk kesenangan. Jadi, tema 5 ini kita akan belajar tentang puisi ya. Ustazah langsung menyampaikan saja, nanti pertanyaannya kita di akhir ya. Yang pertama yaitu pengertian tentang puisi ya. Puisi adalah karya sastra yang digabungkan oleh penyair dengan bahasa yang terikat. Nah, puisi itu biasanya dibacakan dengan nada-nada yang bagus, irama-irama yang bagus, seperti itu ya. Nah, dalam puisi yang bagian B ada beberapa macam puisi. Yang pertama yaitu ada puisi lama dan yang kedua ada puisi baru. Nah, dalam puisi lama ini seperti apa sih? Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, ada jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, ada persajakan atau rima, banyak suku ke atas, etipa baris, dan yang terakhir yaitu rima. Nah, dalam puisi ini, ada biasanya kita temukan puisi ada terdiri dari berapa? 4 baris dan masing-masing baris terdiri dari 2 bait ya. Bagian kedua yaitu puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang terikat oleh aturan baik jumlah baris, suku kata maupun rima. Nanti akan dijelaskan dan puisinya. Bagian C, rima dalam puisi. Rima bentuk pengulangan Rima adalah bentuk pengulangan bunyi pada suatu rangkaian puisi. Rima terdiri dari 2 bagian, yaitu ada rima kata dan rima baris. Rima kata ada 2 bagian lagi, yaitu yang terdapat dalam suku kata dan rima yang mengulang kata tersebut sepenuhnya. Rima suku kata ini sangat sederhana karena hanya mengulang bunyi pada suku katanya saja. Contoh ya, 1. Sayur mayur, lauk pauk, beras petas, gilang gemilang, teram temeram, sesayup sayup, mendesir desir, berayun ayun. Kenapa seperti itu Ustazah? Ya, karena itu adalah pengulangan bunyi pada saat kita membaca puisi. Nah, selanjutnya Ustazah akan bahas langsung tentang jenis-jenis rima dalam puisi. Apa saja sih rima? Rima tadi itu apa? Yaitu yang pertama ada rima akhir. Rima akhir adalah pengulangan bunyi yang ada pada akhir larik sebuah sajak atau puisi. Jadi, yang sama atau berulang-ulang adalah bunyi yang akhir masing-masing barisnya. Jadi, kalau Ustazah bilang buatlah puisi dengan rima akhir, maka dia baris akhirnya harus sama semua ya, karena itu disebut dengan rima akhir. Contoh puisi dengan rima akhir. Kusandingkan jamuan dalam altar bersama rasa sayang yang terus berkobar, berurat, berakar. Ya, itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu rima berpeluk. Rima berpeluk adalah rima akhir atau pengulangan bunyi akhir masing-masing larik atau baris yang jumlah barisnya genap. Ya, jadi bunyi akhir larik pertama sama bunyi akhir larik ketiga, bunyi akhir larik kedua sama bunyi akhir larik keempat. Jadi antara baris 1 sama 3 harus sama, ya. Baris 2 sama 4 harus sama. Itu yang disebut rima berpeluk. Seperti halnya pantun ya. Jadi A B A B ya. Jadi sama dengan bersajak A B seperti itu.
Ustazah akan bacakan puisi lagi tentang contoh puisi rima berpeluk. Biarkan padi menguning bening, mengandung segala semangat petani yang selalu tak bergeming, diterpa badai terik sejak dini. Ya, dari sini teman-teman bisa tandai baris pertama, biarkan padi menguning bening, ada ng, ing ya. Baris kedua, mengandung segala semangat petani, ada ni. Kemudian baris ketiga yang selalu tak bergeming. Ada kata ing berarti baris pertama dan ketiga itu sama, akhirannya sama. Kemudian baris kedua dan keempat petani. Kemudian keempat diterpa badai terik sejak dini. Ini juga baris empatnya ya. Sampai sini insya Allah teman-teman sudah paham ya rima berpeluk seperti apa. Sudah contohkan juga. Oke lanjut nomor 3. Rima dalam. Nah, rima dalam adalah pengulangan kata. Rima dalam adalah pengulangan dua kata atau lebih yang ada pada satu larik sajak. Istilah lainnya adalah repetisi. Nah, contoh puisi rima dalam. Menghisap duka dalam muka, merakit semangat, merakit cita, merakit ke hulu, mengunduh buah. Ya, jadi rima dalam ini dikatakan sebagai rima apa namanya diistilahkan sebagai sajak repetisi. Kenapa? Karena dia mengulangi dua kata atau lebih yang ada pada satu larik, yaitu ada di larik kedua. Coba dibaca semuanya, diperhatikan modulnya. Rima dalam di baris kedua merakit semangat, merakit cita, merakit ke hulu. Nah, di situ dia ada pengulangan-pengulangan seperti itu ya. Yang keempat yaitu rima ganda. Ya. Rima ganda adalah pengulangan bunyi yang terdiri dari dua suku kata, tetapi suku kata yang pertama mendapatkan tekanan. Maksudnya seperti apa? Nah, di sini Ustaz akan membacakan contoh puisi dengan rima ganda. Mengembang semangat, memeras semangat, mengisi pundi sagu. Wajah dan langkah tak pernah ragu, sembari siul terus kumandangkan lagu. Nah, ini rima ganda sudah seperti ada contohnya ya. Mengembang semangat itu mengulangi bunyi yang terdiri dari dua suku kata. Ingat, diulang dua suku katanya ya. Memeras semangat, mengisi pundi sagu, wajah dan langkah tak pernah ragu, sembari siul terus kumandangkan lagu. Dia diulang-ulang dua suku katanya, ya itulah disebut dengan rima ganda. Minta tolong di suaranya ya, Kakak Aldo, minta tolong suaranya di mute dulu Kakak Aldo atau siapa ya? Suaranya di mute dulu nak. Ya, oke, terima kasih. Yang kelima yaitu rima tengah. Rima tengah adalah pengulangan bunyi antara suku kata pada posisi yang sama terdapat pada dua kata dalam satu larik sajak atau puisi. Ya, atau puisi. Oke, contoh rima tengah. Kobarkanlah hasratmu, bukan sekedar menimbun rongsokan, sebatas rangkaian bangkai-bangkai lunglai. Kau adalah pejuang sejati. Nah,
Di sini rima tengah adalah pengulangan bunyi antara suku kata pada posisi yang sama, ya ingat, pada posisi yang sama terdapat pada dua kata dalam satu larik sajak, ya. Tadi mana yang diulang-ulang? Coba di bagian ketiga, ya. Di bagian ketiga, baris ketiga, sebatas rangkai bangkai lunglai. Nah, disitulah disebut rima tengah karena di bagian tengah diulang-ulang suku katanya seperti itu ya. Oke, sampai di sini bagi yang belum paham atau mau bertanya boleh chat dulu yang baru bergabung, nanti sambil dilihat rekamannya lagi. Boleh chat bagi yang belum paham di chat di bawahnya ya. Boleh tanya dulu sebelum kita lanjutkan lagi ya. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Silahkan chat. Tidak ada? Tidak ada ya, Kak? Kita lanjut. Oke, terima kasih. Minta tolong walaupun suaranya di mute, wajahnya tetap dibuka ya. Wajahnya tetap dibuka dalam posisi siap, siap kita belajar ya Kak ya. Supaya kita semangatnya sama-sama, oke? Kita lanjut yang bagian D yaitu unsur-unsur puisi. Nah, dalam puisi juga memiliki unsur-unsur, bukan hanya unsur cerita fiksi saja. Ya, unsur-unsur puisi ada berapa itu? Yang pertama, tema. Ya, yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok yang mendasari sebuah puisi, misalnya temanya keindahan, tema alam, tema sosial atau keagamaan, dan yang boleh juga yang lebih banyak biasanya itu tema persahabatan, ya, atau tema orang tua, ya kan? Misalnya di Hari Ibu buat puisi tentang ibu, misalnya Hari Guru tentang guru, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, yaitu diksi atau pilihan kata. Diksi itu apa Ustazah? Diksi itu juga disebut dengan pilihan kata. Ya, pilihan kata yang tepat dari penyair. Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dari penyair. Contohnya, bunga-bunga wangi bisa diganti menjadi bunga-bunga harum, ya. Jadi pilihan katanya harus pas. Kalau kurang pas, nanti pada saat membaca puisi, teman-teman akan kurang pas juga menyampaikannya, ya. Nah, ini seperti ada contoh puisi rumah. Ada yang mau mencontoh, ada yang mau membacakan? Siapa yang mau membacakan puisi tentang rumah yang ada di modul? Boleh chat langsung. Yuk, langsung dibuka suaranya, dibuka wajahnya, apa namanya kameranya, langsung kita membaca puisi tentang rumah. Ayo, Afifa, Anissa Fitri. Ayo siapa yang berani? Rara, Zahra, siapa lagi? Ayo yang berani langsung tunjuk chat ya. Aldo, oke silahkan. Tentang rumah, silakan ya. Dibuka suaranya dulu sama kameranya. Ayo Kak, ya.
Oke, terima kasih Kakak Aldo. Silahkan di-mute lagi suaranya Kakak Aldo ya, gantian Ustazah menjelaskan. Terima kasih. Jadi, contoh puisi tentang rumah. Nah, contoh puisi tentang rumah ini berarti tentang kegiatan keluarganya, di rumahnya seperti apa. Ini masih puisi yang tahap rendah ya, jadi teman-teman SD masih bisa buat seperti ini. Oke, puisi di atas memiliki 8 baris dalam satu bait ya. Dalam satu bait ada 8 baris. Yang biasanya itu puisinya hanya 4 baris. Nah, biasa 4 baris dalam 4 bait. Jadi seperti apa Ustazah contoh 4 baris 4 bait? Jadi seperti ini, ada 4 baris pertama itu adalah yang pertama, nanti yang keempat kedua lagi dikasih spasi jarak, kemudian ketiga 4 lagi dikasih jarak lagi, yang keempat 4 lagi seperti itu ya. Tapi ini adalah 8 baris dalam satu bait. Oke, yang keempat yaitu irama dan rima. Irama adalah keselarasan bunyi yang ada pada suatu puisi yang dibentuk oleh pergantian penekanan kata. Rima atau sajak adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Oke, bagian E ya. Ini adalah tambahan materi yang Ustazah ambilkan dari buku buku paket buku paket beberapa yang tahun lalu ya. Jenis-jenis sajak ini kurang lebih sama seperti yang tadi Ustazah jelaskan di atas tentang apa namanya, tentang jenis-jenis rima ya. Jadi ini kurang, kurang lebih sama jenis-jenis rima dan jenis-jenis sajak. Oke, Ustazah akan bacakan lagi tentang jenis-jenis sajak. Seandainya nanti Ustazah membuat soal, puisi ini termasuk dalam sajak apa? Puisi ini termasuk dalam rima apa? A. Rima berpeluk. B. Rima apa tadi ganda. C. Rima dalam. D. Rima apa tadi gitu ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu, oh puisi ini tuh rimanya ini, puisi ini rimanya ini, seperti itu ya. Jadi sini sajak yang pertama A, yaitu sajak silang. Sajak silang itu yang seperti tadi, seperti di atas, yang baitnya yang AB-AB akhirannya, seperti rima berpeluk ya. Dia bersajak AB-AB. Contohnya, pemandangan indah dengan warna udara segar, kuhirup oksigen dengan cepatnya, walau badan lemas, tetapi aku tetap tegar, mengawali kegiatan dengan doa. Seperti itu ya. Oke, bagian B itu sajak berpeluk. Sajak berpeluk yaitu A, B, B, A. Ya, A, B, B, A. Ingat, sajak berpeluk itu misalnya yang awal pertama sama keempat dia sama, yang kedua dan yang ketiga dia sama juga. Oke, mohon dibuka gambarnya. Bisa pengen lihat ya. Boleh suaranya di mute tapi gambarnya tetap on ya videonya. Ya, terima kasih. Sajak berpeluk itu ABBA. Dilengkung cahaya berhias bintang, cahaya bulan di ombak menitik, embun berdikit turun menitik, engkau menantikan datang. Ya, dilengkung cahaya berhias bintang A. G kan, itu maksudnya G itu maksudnya A itu bukan berarti A ya nak ya. Ingat ya, kalau sajaknya A B A B atau A B B A itu bukan berarti belakangnya A B A bukan ya, tetapi sama. Misalnya, dilengkung cahaya berhias bintang, itu kan G belakangnya, ya kan? Kemudian baris keempat, engkau menantikan datang, itu G juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan A, terus B-nya apa? Cahaya bulan di ombak menitik. Itu akhiran K, tetapi dikatakan B. Terus
B lagi bagaimana? Embun berdikit turun menitik. Itu B juga karena sama-sama akhirannya K. Jadi diingat puisi atau pantun kalau Ustazah bilang akhiran AA, BB, AB AB, AB BA itu bukan berarti akhirannya huruf itu. Paham ya? Harapannya paham ya. Tolong di mute suaranya Kak Rara, wajahnya aja yang ditampilkan ya. Oke, kita lanjut yang C. Sajak terpasangan. Nah, sajak pasangan ini mudah seperti pantun ya. Nanti pada kelas 5 nanti teman-teman akan belajar tentang pantun. Jadi sajak yang pasangan ini yaitu sajaknya A, A, B, B. Ya. A, A, B, B ini contohnya adalah ketika beta terjaga dini hari melihat ayam sepermai ini. Terasalah beta darah biru, gembira berdebur di dalam kalbu. Ya, ini adalah AA. Karena apa? Baris pertama dan kedua akhirannya adalah huruf I dan I. Ya. Kemudian baris ketiga dan keempat adalah akhirannya U dan U. Terasalah beta darah biru, gembira berdebur di dalam kalbu. Ya. Kemudian yang bagian D, sajak terus. Sajak terus ini paling mudah jika teman-teman nanti ada soal buatlah puisi dengan sajak A. Gampang ya, karena akhirannya sama semuanya. Oke, sebentar ya. Sama semua. Kemudian Ustaz akan menjelaskan, bel berbunyi sangat keras. Ku berkemas untuk keluar kelas. Dijemput siang hari yang panas. Ku segera pulang dengan bergegas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silahkan. Boleh di chat bagi yang mau bertanya. Karena sebelum masuk ke materi baru, bawahnya lagi. Boleh bertanya tentang puisi ini apa Ustazah? Sudah paham? Alhamdulillah. Kakak Abdullah sudah paham. Terus? Yang lain gimana? Sudah paham belum? Afifah insya Allah sudah paham. Boleh di chat. Yang belum paham silakan bertanya. Mumpung lagi Kak Zaki paham, Kak Alia paham, Kak siapa lagi nih? Kak Dede paham, alhamdulillah ya. Ya mumpung lagi bertemu ustazah nih silahkan boleh bertanya ya. Alhamdulillah. Oke, silahkan. Sudah paham ya? Ustazah mau menunjuk salah satu Ananda Ustazah yang paling ganteng dan yang paling cantik semuanya ini. Salah satunya Ustazah akan menunjuk ya, acak. Karena Ustazah tidak tahu namanya, ini adalah nama orang tua, beberapa nama orang tua. Jadi Ustazah akan tunjuk untuk membacakan puisi dari modul situ. Ya, oke, siap-siap. Yaitu Ananda yang akan membacakan puisi adalah Eka Yolanda. Siapa ya? Bundanya nama Eka Yolanda. Loh, kok jangan? Ayo dibuka suaranya yuk. Alhamdulillah yang sudah paham. Ayo Eka Yolanda yang mana? Siapa sih? Ustaz pengen lihat. Coba nah. Eka Yolanda yang mana? Itu kan nama bundanya ya? Ustazah belum hafal. Siapa itu? Eka Yolanda? Ayo Kak. Masa nggak mau ditunjuk Ustazah? Ayo.
Nggak mau. Oke, Ustazah mau acak lagi ya, berarti harus mau. Nadia Almira. Nadia Almira. Siap? Siap? Aura kah? Oh iya, siap. Silahkan Kakak Aura membaca puisi dengan sajak terus. Itu di modul. Ayo, dibuka modulnya dulu. Dengan sajak terus. Tadi nyimak Ustazah enggak? Ayo. Ustazah tadi sudah contohkan loh. Membaca puisi dengan sajak terus. Tema 5. Tema 5. Yang sajak terus. Halaman 21. Ayo, diperhatikan tadi enggak Ustazahnya? Halaman 21, Kak. Ya, silahkan dibaca sajak terus. Oke, terima kasih Kak Aura. Boleh di-mute suaranya ya. Tetap dilihatkan dong kameranya biar sudah lihat. Oke, yang selanjutnya adalah jeng 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 jeng. Uza acak ya. Vera Damayanti. Siapa itu? Vera Damayanti. Bundanya siapa? Ayo langsung dibuka suaranya. Alia, oke, baca yang sajak pasangan. Gembira. Oke, terima kasih Kak Alia. Boleh di-mute lagi suaranya, wajahnya terbuka ya. Kemudian Ustazah akan melanjutkan tentang materi sinonim dan antonim tambahannya. Ada yang sudah tahu sinonim dan antonim apa? Boleh chat langsung, yuk. Siapa yang bisa menjawab dari Ustazah nanti dapat tambahan poin di nilai tugasnya. Apa itu sinonim dan antonim? Ada yang sudah pernah dengar? Belum? Ya, sinonim adalah lawan kata. Kalau persamaan kata. Kalau antonim adalah lawan. Sinonim persamaan kata. Kalau antonim adalah lawan kata. Ya. Ya, terima kasih yang sudah menjawab, yang sudah chat, Lindawati. Ya, Ustazah akan lanjutkan. Jadi, nanti Ustazah akan kirimkan materi. Jadi sekarang ini hanya penjelasan dulu ya. Penjelasan dulu, Kak. Nadia minta tolong di-mute suaranya, Kak. Nanti saut-sautan sama Ustazah. Ya. Jadi, Ustazah akan di sini hanya membahas sedikit yaitu sinonim dan antonim. Memang cuma sedikit di modul, tetapi nanti pada saat setelah selesai rekaman apa namanya video call ini, Ustazah akan memberikan contoh-contoh sinonim dan antonim. Tetapi teman-teman harus bisa mengembangkan ya, tidak melulu hanya dapat dari Ustazah. Misalnya kanan, kanan sinonimnya persamaannya, maaf antonimnya kiri. Terus apalagi besar, besar antonimnya kecil. Terus berdiri lawan antonimnya duduk. Oke.
Panjang, antonimnya panjang, pendek. Kalau sinonimnya panjang adalah berarti apa? Ayo, sinonimnya panjang. Ting, ting, tinggi. Kalau antonim baru pendek karena dia lawan ya. Kemudian apa namanya? Cantik, antonimnya jelek. Kalau sinonimnya cantik, ayo persamaannya cantik, indah boleh, rupawan, indah, apalagi banyak loh, ya. Apalagi siapa yang bisa menjawab membuat sinonim antonim paling banyak? Boleh di chat. Nanti kita buat kuis. Sinonimnya, maaf, antonimnya makan. Makan dan minum lawan katanya, ya kan? Makan, minum. Kalau persamaannya, maaf, lawan katanya lapar, kenyang, haus, haus, haus apa ayo? Dahaga, oke, haus, dahaga. Terus, dahaga boleh sudah dijawab. Terus, sinonimnya melihat, persamaannya, sinonimnya melihat, menatap, boleh ada banyak. Menatap, apalagi? Memandang, ya kan? Sinonimnya melihat banyak. Memandang, menatap, tampak boleh. Apalagi? Sinonimnya melihat apa tadi? Apalagi? Ayo Kakak Rara, menatap. Sudah. Menyaksikan. Oke, boleh menyaksikan. Apalagi ada lagi nggak? Sudah? Ya, melihat, menyaksikan, menatap, nampak, apalagi? Dan masih banyak lagi ya. Itu beberapa sedikit tambahan materi dari Ustazah mengenai sinonim dan antonim supaya apa? Supaya pada saat kelas 6 nanti teman-teman tidak kaget ketika ada materi seperti itu ya. Karena nanti di kelas 5 juga sedikit dibahas. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kata kias atau pribahasa ya. Kata kias atau pribahasa. Ada yang pernah dengar peribahasa seperti ini, berakit-rakit ke hulu, berenang kemudian. Ada yang begitu? Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu kan itu dinamakan dengan peribahasa ya atau kata kias. Karena apa? Pada saat memang sekarang belum dipakai sebetulnya, cuma sudah sedikit menambahkan materi itu supaya teman-teman nanti kelas 6 tidak akan kaget dengan materi itu ya. Mohon di-mute suaranya, Kak. Suaranya di-mute dulu ya, Kak ya. Suaranya di-mute dulu, biar tidak rebutan sinyalnya, Kak, ya. Oke, terima kasih. Kakak Rara, suaranya di-mute dulu. Kakak Ijal, suaranya di-mute dulu, Kak. Ya, terima kasih. Nah, jadi kata kias yang Ustazah contohkan di situ ada satu. Yang pertama yaitu gulung tikar. Gulung tikar artinya bangkrut, bukan tikarnya digulung, ya. Tapi bangkrut. Maksudnya bagaimana? Oh, misalnya bundanya atau ayahnya lagi berdagang atau pengusaha tiba-tiba ada pandemi corona seperti ini. Qadarullahnya langsung
tidak ada pembeli. Nah, bundaku sekarang gulung tikar, naudzubillah misalnya ya, berarti itu namanya bangkrut. Tetapi teman-teman sudah paham arti bahasa Indonesia, berarti teman-teman bisa mengartikan, oh gulung tikar itu yang pernah disaksikan bilang Ustazah Hurin tuh berarti bangkrut artinya seperti itu ya. Yang kedua yaitu jatuh di lubang yang sama. Apa coba? Mengulangi kesalahan yang berulang kali ya, atau sudah jatuh tertimpa tangga. Ada yang sudah pernah tahu itu? Ada apa istilah atau kata kiasan sudah jatuh tertimpa tangga, sudah jatuh nih, sudah terkena musibah, masalah, datang lagi masalah baru. Itu namanya sudah jatuh tertimpa tangga lagi, seperti itu ya. Yang ketiga, sebentar ya, ada yang nanya Google Meet-nya. Mana tadi? Oke, yang ketiga yaitu melebarkan sayap atau disebut diartikan sebagai memperluas atau mengembangkan bakat atau ilmu kita ya. Di situ Ustazah hanya sebutkan tiga yang agak-agak susah. Nanti yang agak-agak mudah atau bagaimana tambahan materi tentang kata kias Ustazah akan perbanyak. Tapi harapannya teman-teman juga harus membaca, boleh di internet kan sudah pegang HP. Kalau misalnya ada orang tuanya boleh minta tolong orang tuanya mencarikan kata kias sebanyak mungkin atau sinonim antonim sebanyak mungkin. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk pegangan sendiri. Ketika kelas 6 nanti ada modulnya sendiri tentang kata kias, tentang sinonim antonim, nanti sangat banyak di kelas 6 nanti ya Kak ya. Untuk kelas 4 ini Ustazah hanya menyampaikan sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami tentang kata kias maupun peribahasanya. Oke, yang berikutnya yang terakhir yaitu ada praktek siswa. Jadi ini tugasnya teman-teman ya. Tugasnya teman-teman mohon diperhatikan modul halaman 22. Modul halaman 22 mohon diperhatikan ya Kak ya. Ya, modul halaman 22 yaitu tugasnya praktek puisi siswa. Ya, praktek puisi siswa boleh dibaca dulu yang mau mencontohkan atau ustazah contohkan dulu kah atau bagaimana? Ayo, ada yang mau mencontohkan temannya, boleh chat siapa yang mau mencontohkan temannya atau ustazah yang mencontohkan dulu baru nanti teman-teman direkam ya, dikirim ke ustazah seperti itu. Oh, sudah dulu. Oke, sebentar ya, ada yang chat tadi takut ketinggalan video call. Ya, apa nak? Ya, itu boleh dibaca. Ya, boleh dibaca ya. Oke, Ustazah dulu yang mencontohkan. Ya, atau ada yang mau mencontohkan seperti Ustazah barangkali mencontohkan teman-temannya. Yo, Ustazah tunggu. Sudah? Oke, Ustazah akan bacakan. Jadi, teman-teman kalau membaca puisi harus dibaca judulnya dulu, ya. Kenapa? Supaya kita tahu, penonton tahu, dan ustazah yang menilai tahu. Kalau tidak dibaca judulnya, biasanya ya begitu. Itu tadi apa judulnya? Kok tiba-tiba begini, begitu ya. Nah, kalau lomba-lomba bahkan itu harus Bahkan harus apa namanya, disertakan nama pengarangnya. Siapa yang mengarang puisi ini? Seperti itu. Seperti kemarin Kak siapa namanya, Kak Viva itu ikut lomba ya. Oke, praktek puisi siswa. Jika esok, jika esok masih ada, aku ingin membalas semua jasa-jasa ibu. Jika esok aku sukses, ingin kubahagiakan dirimu sebelum membahagiakan orang lain,
selain dirimu. Oke, silahkan yang mau mencontohkan apa Ustazah acak dulu lagi yang mau contoh puisi. Oke, diacak ya. Oke, yang baru bergabung mohon maaf karena sinyalnya mungkin ya teman-teman. Eka siapa namanya Najwa, Malika, mohon maaf yang baru bergabung. Dari tadi Ustazah sudah memulai tapi sepertinya keluar-keluar sendiri ya Kak ya. Nanti Kakak boleh mengulang rekaman yang Ustazah kirim ke site-nya ya. Jadi Kakak harus siap-siap sebelum jauh-jauh jamnya sudah harus ready ya. Misalnya teman-teman tiba-tiba keluar sendiri harus cepat-cepat masuk lagi seperti itu ya Kak ya. Nanti kelas Ustaz Topan nanti Zoom ya, harapannya teman-teman harus siap ya Kak ya. Jadi jangan sampai tertinggal, kalaupun bisa tertinggal nanti akan melihat rekamannya saja materi penjelasan dari Ustazah. Oke, siapa yang mau membaca puisi praktek siswa sebelum di ujian dipraktekkan? Yaitu adalah jeng 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 Ananda Sekar. Ya, Kakak Sekar. Oke, terima kasih Kakak Sekar. Selanjutnya adalah siapa ya? Zahria. Yuk, Zahria. Mana Zahrianya? Silahkan Zahria. Oke, lanjut. Nanti teman-teman bisa sambil perbaiki ya, misalnya bacaannya, apanya nanti bisa melihat teman-temannya yang dikira sudah lumayan, boleh ya. Selanjutnya adalah Afifa Anissa Fitri. Afifa Anissa Fitri dulu, nanti baru gantian ya. Ayo, mana orangnya ya? Afifa Anissa Fitri. Ayo silahkan dibaca. Dikeluarkan dong. Ayo. Oke, terima kasih ya Viva. Lanjut dari tadi siapa sih yang nunjuk Arijal? Mana ya Arijal ya? Coba Arijal coba. Ijal coba ayo. Oke, terima kasih Kakak Ijal. Oke, lanjut. Ustazah mau mencari lagi. Lindawati itu kakak siapa? Konita kah? Yuk, kakak Konita.
Oke, terima kasih Kak Konita. Lanjut, lanjut Kak Zaki. Mana ya? Nggak ada suaranya. Kak Zaki ada nggak? Nggak ada. Kakak Dempo. Oh, Kakak Zaki sudah selesai. Tadi nggak dengaran Kak suaranya. Kakak Dempo lanjut. Ya, terima kasih Kakak Dempo. Kita lanjut, Kakak. Siapa ya? Dede. Mana ya? Kak Dede. Mana wajahnya, Dek? Ya, terima kasih. Tapi kok suaranya nggak ada? Kan Ustazah pengen lihat wajahnya kok nggak ada, Dede. Oke, ada yang mau baca lagi atau sudah? Siapa? Boleh di Ziva mau baca? Oke, silakan. Ya, terima kasih Kakak Ziva. Teman-teman, kalau pada saat lagi belajar sama Ustazah tidak boleh chat yang macam-macam ya. Ustazah baca loh chatnya, ya. Kan lagi ini boleh chat ketika teman-teman tidak paham, ketika teman-teman mau tunjuk tangan, itu namanya perilaku yang sopan ya. Jadi harus tunjuk tangan dengan cara itu chat, Ustazah maaf saya tidak dengar, Ustazah maaf saya mau menyampaikan sesuatu ya. Kalau misalnya chatnya cuma ketawa-ketawaan, nanti saja dulu ya Kak ya. Kan lagi belajar ya. Oke, sampai di sini ada yang belum paham atau Ustazah mau mengulang dari awal mereview? Kakak Malika sudah hadir belum ya? Coba tes Kakak Malika. Kakak Malika sudah hadir belum? Oke, terima kasih yang sudah paham. Kakak Malika sudah hadir belum? Tadi katanya nggak bisa masuk ya. Mana Malikanya? Kakak Malika sudah hadir belum? Belum ya? Oke, Ustazah akan sedikit mereview lagi dari awal, yaitu yang pertama tadi eh, oh iya, terima kasih Kakak Ame yang sudah paham eh, tentang materi puisi ya. Jadi teman-teman nanti setelah ini akan melanjutkan materi baru yang akan disampaikan oleh Ustadz Tovan. Oh iya, kayaknya Kakak Malika belum bisa masuk nih. Ya, tentang materi sama Ustadz Topan, yaitu dilakukan Zoom. Jadi, terima kasih yang sudah paham, Nak. Ustadz akan sedikit mereview lagi, mengingatkan lagi, yaitu puisi itu adalah karya sastra yang digabungkan oleh penyair dengan bahasa yang terikat, ya. Puisi ada dua, yaitu puisi lama dan ada puisi baru. Nah, puisi baru itu apa? Nah, ada sudah di situ, ya. Kemudian rima dalam puisi. Nah, rima dalam puisi tadi banyak, ada rima bentuk pengulangan bunyi atau rima rangkaian puisi, terus rima terdiri dari dua bagian yaitu rima kata dan rima baris ya. Nah, rima baris ada lagi diulang yaitu rima bunyi pengulangan bunyi. Kemudian jenis-jenis rima dalam puisi ada lima. Yang pertama, rima akhir, yang kedua rima berpeluk, yang ketiga
rima dalam, yang keempat rima ganda, dan yang kelima adalah rima tengah. Harapannya teman-teman nanti harus paham dulu rima dalam itu seperti apa. Kan sudah ada contohnya tuh. Nah, ketika sudah ada contohnya, maka teman-teman harus bisa memahami, oh rima dalam tuh yang seperti ini loh, contohnya kira-kira seperti itu ya. Kemudian, unsur-unsur puisi itu ada tiga, tema, pilihan kata, baris, dan bait. Ya, yang keempat ada empat. Yang keempat yaitu irama dan rima ya. Dalam puisi biasanya terdiri dari beberapa baris. Ya, yang paling sering yaitu ada terdiri dari delapan empat baris, satu bait, atau dalam 8 baris ada satu bait, tergantung ininya ya. Oke, jenis-jenis sajak. Sama sehalnya dengan jenis-jenis rima tadi, jenis-jenis sajak juga ada 5. Yang pertama sajak silang, yang kedua sajak berpeluk, yang ketiga sajak pasangan, yang keempat sajak terus, dan yang kelima adalah, oh cuma ada 4. Kemudian ada sinonim dan antonim, ya. Sinonim adalah persamaan kata, kemudian antonim adalah lawan kata, ya. Nanti Ustazah akan berikan contoh-contohnya dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint supaya enak dibacanya. Seperti itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kata kias atau peribahasa. Kata kias atau peribahasa, contohnya ada gulung tikar, artinya bangkrut, meja hijau, artinya pengadilan, terus apa namanya? Jatuh di lubang yang sama, sudah jatuh tertimpa pohon, tertimpa tangga, kok tertimpa pohon, kemudian melebarkan sayap, dan lain-lain masih banyak lagi ya, nanti saya akan tambahkan. Oke, jadi tugas teman-teman saat melihat video ini, bagi teman-teman nanti malam yang baru melihat video ini, tugas teman-teman adalah yang ada di halaman 22, modul halaman 22, yaitu tentang praktek puisi siswa, yaitu teman-teman membaca puisi sambil direkam bundanya atau ayahnya atau kakaknya, boleh direkam puisinya, kemudian dikirimkan ke WA Ustazah Hurin. Ya, siap ya? Siap ya, Kak? Oke, terima kasih yang tadi sudah siap. Dan puisinya usahakan usahakan puisinya tidak melulu begini ya Kak, misalnya dibaca terus kayak tadi misalnya ya. Usahakan pakai gerakan, terus pakai yang sebisanya gitu ya. Misalnya pakai jika esok perasaannya bagaimana ya, menghayati ya. Kalau kita menghayati pasti kita akan ibaratnya bagus gitu ya kalau kita menghayati buktinya, mendalami. Jika esok masih ada, aku ingin membalas semua jasa-jasamu, Ibu. Jika esok aku sukses, ingin kubahagiakan dirimu sebelum membahagiakan orang lain selain dirimu. Seperti itu ya. Ustazah baca buku kah? Nanti puisinya boleh. Namanya membaca puisi berarti membaca ya Kak ya, bukan menghafal ya. Membaca puisi, dibaca ya. Karena namanya membaca